Anti ribet, atur budget untuk operasional toko. Kali ini dengan pembicara tamu yang kedua ya, yaitu Kak Yusuf Arya Putra. Silahkan dimulai sesinya. Oke, sore teman-teman Tokopedia semua. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau cerita-cerita dulu nih. Jadi saya ada cerita nih teman-teman. Ada seorang ibu namanya Ibu Juliana. Ibu Juliana ini dia memiliki dia sebagai ibu rumah tangga, tapi dia juga berbisnis online gitu ya, berjualan online. Jadi Ibu Juliana ini, apa yang terjadi sama Bu Juliana? Bu Juliana berusaha dengan keras untuk mengembangkan bisnisnya, untuk melakukan jualan, untuk mendapatkan revenue gitu kan ya, mendapatkan pendapatan. Tapi apa yang terjadi? Bu Juliana merasa kok duitnya kayaknya habis-habis aja. Saya sebenarnya bisnis itu menghasilkan atau enggak sih gitu kan ya. Saya profit atau enggak sih, kok saya nggak berasa usaha saya itu berasa gitu hasilnya gitu ya. Ternyata apa yang terjadi, Bu Juliana setelah dia merunut semua keuangannya dia lihat keuangan masuknya, keuangan keluarnya, apa yang terjadi, Bu Juliana menemukan ternyata dia arus keuangan dia, arus uang masuk dan keluarnya itu semuanya tercampur. Yang terjadi apa? Karena semuanya itu tercampur, jadi kebutuhan bisnis sama kebutuhan pribadi, pendapatan bisnis sama pendapatan pribadi itu semuanya nyampur dan jadi tidak jelas. Tidak jelas sebenarnya mana yang memang harusnya dialokasikan untuk bisnis, mana yang harus dialokasikan untuk pribadi. Ya. Jadi di sini yang saya mau share Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk kita bisa mengatur budget dengan lebih efektif, gitu kan ya. Apa yang Bu Juliana lakukan supaya dia bisa punya pengaturan keuangan yang lebih baik lagi? Yang dia lakukan adalah memisahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, penting sekali Bapak Ibu yang melakukan bisa memisahkan antara kebutuhan keuangan. Yang pertama misalnya pisahkan pribadi dan bisnis. Kenapa? Dengan memisahkan pribadi dan bisnis, Bapak Ibu bisa satu, jadi clear gitu kan, jadi lebih jelas pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi bisa dipisahkan tuh pendapatan bisnis, pendapatan pribadi, pengeluaran pribadi. Ya, dengan itu lebih jelas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kalau kasusnya Bu Juliana itu, ternyata sebenarnya bisnis saya menghasilkan nih. Saya sebenarnya untungnya bagus nih. Sebenarnya bisnis saya itu memberikan saya profit. Tapi apa yang terjadi? Profit saya itu ternyata selama ini banyak bocor halusnya di bagian pribadi, misalnya buat belanja, buat beli apalah gitu kan ya. Nah, hal itu yang awalnya tidak kelihatan waktu rekeningnya digabungkan, waktu keuangannya itu digabungkan. Ya, jadi pertama adalah pisahkan. Karena dengan pisahkan jadi lebih jelas, sehingga begitu sudah semakin jelas apakah memang bagus atau jangan-jangan memang ada yang perlu diimprove, Bu Juliana jadi bisa mengambil keputusan jadi lebih mudah. Ya, dan dengan pemisahan itu mengatur budgetnya juga menjadi tidak repot. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pengaturan keuangan, yang kita sarankan adalah ini step-stepnya. Yang pertama, coba kategorikan pengeluaran. Ya. Mengapa kategorikan pengeluaran? Karena budgeting itu harus clear tujuan kita punya pengeluaran itu untuk apa. Ya. Jadi di awal kategorikan dulu. Kalau bisa, apa yang sudah kita lakukan sekarang, uang-uang yang sudah kita keluarkan, itu dikasih label, dikasih kategori. Oke, ini uang untuk bayar supplier, ini uang untuk bayar, tadi ceritanya bayar ads gitu ya, atau uang untuk bayar logistik misalnya, dan lain-lain. Kalau bisa diberikan kategori masing-masing. Ya. Tidak perlu terlalu detail sampai ada 300 kategori, ntar malah pusing. Yang penting kategori supaya kita bisa mulai melakukan aksi terhadap kategorisasi tersebut. Ya. Jadi satu, kategorikan. Yang kedua Bapak Ibu, coba estimasikan pendapatan dan pengeluaran. Jadi setelah dikategori, kan nanti bisa dilihat tuh, ternyata selama ini pendapatan saya segini, pengeluaran saya di kategori ini segini, kategori B segini, kategori C segini. Sudah mulai dapat estimasinya, dari situ Bapak Ibu baru akan lebih mudah untuk melakukan keputusan. Berarti
saya ngelihat, oh ternyata selama ini pengeluaran saya untuk suatu pos gitu, misalnya ambil contoh listrik misalnya, Bapak Ibu misalnya ada online ada offline-nya juga gitu ya, ada di toko gitu. Oh ternyata untuk bayar listrik toko selama ini kemahalan nih gitu kan. Targetin yang tadinya misalnya selama 1 bulan saya bayar listrik toko 1,5 juta, saya mau kurangin jadi 1 juta. Nah, kalau misalnya di awal tadi tidak dikategorikan, tidak dipisahkan, nggak ketahuan tuh bahwa sekarang pemakaian 1,5 juta. Dan kecuali kalau dikutuin satu-satu gitu, yang prosesnya capek tiap saat gitu kan ya. Jadi tentukan target keuangannya. Nah, setelah ditentukan, baru dieksekusi. Caranya adalah dengan, oke, kita sudah tentukan targetnya, budgetnya berapa, terus dieksekusi dengan cara, oke, mari kita kontrol supaya pengeluaran tadi tidak melebihi apa yang kita targetkan. Gitu. Nah, terus cara eksekusinya gimana nih? Gitu. Nah, Bapak Ibu, salah satu paling mudah, Bapak Ibu mungkin pernah nggak ya lihat mungkin kalau orang zaman dulu atau misalnya beberapa pedagang gitu zaman dulu itu biasanya mereka menggunakan amplop, ya kan? Mereka punya amplop, ini amplop uang bisnis, ini amplop uang pribadi, ya. Kurang lebih sebenarnya konsepnya sama Bapak Ibu. Sebenarnya adalah kalau bisa dipisahkan langsung secara fisik, ya kan? Kalau secara fisikal dalam arti secara tempat itu sudah bisa dipisahkan, itu akan lebih gampang. Karena kalau misalkannya sebenarnya dia dalam satu rekening terus harus ditandain satu-satu, oh ini buat ini buat ini, itu kebayang ininya repotnya ya, ribetnya Bapak Ibu. Nah kalau bisa dipisahkan secara fisik, ya. Nah cara fisiknya gimana? Salah satu saran kita adalah kalau Bapak Ibu bisa memiliki lebih dari satu rekening bank akan sangat baik, ya. Jadi misalkan dipisahkan nih bisnis dan pribadi, ya kan. Nah kebetulan mungkin saya ambil contoh di aplikasi Jago ya Bapak Ibu ya. Aplikasi Jago itu kan aplikasi perbankan gitu seperti mobile banking. Bedanya adalah kalau di aplikasi Jago, Bapak Ibu bisa bikin rekening langsung di aplikasi dan jumlah rekeningnya itu bisa sampai 40. Kita sebutnya kantong. Jadi Bapak Ibu bisa bikin kantong-kantong, misalnya nih, Bapak Ibu mau pisahkan kantong pribadi dan kantong bisnis. Jadi pengeluaran biar uang masuk uang keluar pribadi sama uang masuk uang keluar bisnis itu bisa terlihat jelas secara terpisah. Itu bisa dilakukan. Terus misalnya Bapak Ibu mau bikin, oh saya sebenarnya pengen pisahkan lebih detail lagi, misalnya, oh untuk promosi dan iklan saya mau pisahin nih, supaya saya jelas nih, oh setelah bulan ini saya pengeluaran iklannya berapa, bulan berikutnya pengeluarannya berapa, dan saya bisa targetin, saya bisa budgetin dengan lebih tajam gitu kan ya. Itu bisa dilakukan juga Bapak Ibu gitu kan ya. Jadi kuncinya adalah sejauh mana Bapak Ibu bisa pisahkan kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu penting untuk dikontrol, itu akan sangat membantu gitu kan ya. Dan tips yang dari kita juga adalah Bapak Ibu coba cari solusi-solusi perbankan. Misalnya Bapak Ibu membuka rekening bank, cari rekening bank yang kalau misalnya punya beberapa itu tidak ada biayanya gitu kan ya. Misalnya seperti kita juga kalau misalnya di Jago kita tidak berikan, kita tidak kenakan biaya bulanan gitu kan untuk rekening. Jadi sebanyak apapun rekeningnya, Bapak Ibu bisa lebih tenang gitu untuk mengontrol tanpa tambahan biaya. Ibu mungkin kalau untuk yang berminat untuk mencoba gitu kan ya, tips-tips yang tadi saya berikan dan mau cobanya dengan aplikasi Bank Jago, bisa coba di-download menggunakan link ini atau dengan scan barcode ini.